Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi wa pengeran insun wasaftan jifati panjenengan nafsaging awak panjenengan bilutfi iklan walas warahmati lan pangeti walas aisyidati rahmah ketika saya pangeti walas bi kelawan ingsun qabla wujudi dhafi satu dia wujudi abas ingsun afatamnauni anutu mukonyaka panjenengan ingsun bihuma saking al-lutfu warahmah ay min qiyami athari ma tikasi saking cumulingi alapete al-lutfu warahmah wa husulihi lan hasili asal lataya ing dalem masa ingsun pada wujudi dhafi sawise wujudi abas ingsun wal lutfu mangko utawi welas warahmah tegese bangte warahmah lan bangte welas iku sifat karunillahi Allah azza wa jalla Intasafa dan persifatan sapa Allah bima kelawan al-lutfu war-rahmah fil azali dalam azal qabla wujudi fil abdi sadurunge wujudi apa se kaula wa faqatilan fakiri abad wa hajatilan hajati abad wa mautawi al-lutfu war-rahmah iku kadoyan memperkaruni di wujudi atari wujudi pelapeti al-warfa fi main dalam barang la yang zalu ta'ala diserikin serapa pada wujudi dhatil abdi sawisi wujudi dhati kaula wa sifati dan pila-pila sifati wujudi pila-pila sifat abad wa wawdawi atharik wisbahu ni'amihi pila-pila nikmati Allah alingat sejabat wa isar ifdali la nyafiakan anugerah Allah ilai marah abad wa kifah mengkatabi tasawari tentemu idha kan kun la izalu abamanu alainya kabisi Allah lutfu warrafa wa lutfu tawi wala sibiyar syubal apalut ilmi marang ilmu warrafa utai rafa ikul iradati ketue iradat ilahi wasafta nafsaka bil lutfi warrafa fi qabla wujudi dhafi afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dhafi artinya Gusti panjenengan nyifati awak panjenengan nyifati zat panjenengan kelawan sifat welas warrafah lan sifat bangte welas dhateng kula Gusti panjenengan nyifati awak panjenengan kelawan welas kelawan bangte welas dhateng kula sadurunge wujude apas kula afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dhafi napatah panjenengan menghalang-halangi kula napatah panjenengan menghalangi kula memperoleh welas panjenengan sakwise wujude apas kula apa maksudnya ini sadurunge menungsa iku wujud sadurunge ana apese menungsa dhaife menungsa sadurunge ana fakire menungsa sadurunge ana wuduhe menungsa nang Allah iku Gusti Allah wis bersifat welas asih nang menungsa iku isi welas asih Gusti Allah nang manungsa daripada wujude
fakir manusia daripada wujudnya kedhaifan manusia. Maka tak mungkin negaban manusia itu ka oleh rahmati Allah, ka oleh walasi Allah karena kedhaifan huma karena butuh. Jadi maksudnya sifat Allah itu menyifati dirinya sendiri dengan sifat welas asih itu sebelum wujudnya manusia itu sendiri. Welas asih Allah itu nang zaman azal. Nang zaman azal. Gusti Allah itu wis welas asih nang manungsa durunge wujudnya manungsa. Gusti Allah itu wis welas asih nang manungsa durunge wujudnya butuh manungsa nang Allah itu. Paham? Diisi ulas asih manusia, diisi ulas asih Allah dan manusia daripada wujudnya manusia itu artinya Gusti Allah itu mau welas mau asih persifatannya Allah welas asih kena zaman azal sedangkan wujudnya manusia itu sebut wujudnya manusia itu sebut disian rahmat Allah disian welas asih Gusti Allah daripada wujudnya manusia daripada hajatnya manusia. Jadi duduk manusia itu butuh terus Gusti Allah welas asih itu. Duduk uang itu fakir terus Gusti Allah welas asih itu. Nek uang ambek uang kan beda. Uang itu welas nang uang sakwise ono butuhne uang itu. Ngerti ya? Orang itu berbelas kasihan kepada orang lain itu setelah orang lain itu punya hal-hal yang patut dibelas kasihani. Setelah hal-hal yang membuat pohon itu ulas asih Allah, baru kan ulas asih. Jadi wujud sebab disik, baru orang itu ulas dan Allah. Ya. Orang itu berbelas kasihan kepada orang lain, itu setelah wujudnya hal-hal yang mengundang belas kasihan. Kan kalau kayak di belas kasihan, kalau pasti orang sebab disik, baru orang itu berempati, ya kan? Bencana satu daerah saya bilang 6 juta. Sebelumnya orang tidak ada empati kalau begitu orang bencana, banjir, orang terlantar dan seterusnya, maka itu mengundang empati orang lain, mengundang belas kasihan orang lain. Jadi manusia berbelas kasihan kepada orang itu bisa sebab daripada belas kasihan. Jadi ya bisa Allah kan. Gusti Allah itu wis welas nang manungsa dunya manungsa iku ono. Maksudnya doa sampai Allah artinya Allah itu mau welas asih. Mau welas asih Allah itu durunge ono sebab kan sebab. Dan manungsa betul belas kasihan kepada anak yatim jokolane. Ono sebab sampai bapaknya mati. Baru mengundang belas kasihan. Bencana baru mengundang belas kasihan. Tapi Allah enggak. Dia belas kasih Allah dan menungso daripada menungso itu sendiri, daripada hamba itu sendiri. Lagi sedikit musallaf dungo ya jima kurasi Allah. Kuma maksudnya pun Ilahi pengarang ingsun Indaharat lamun pertelo pal mahasin Piro-piro kebagusan ini Saking semua ya utawi mahasin Ikal wa ta'ati piro-piro Nani ta'at Wasifat Ilan piro-piro simpulan Nani piro-piro sifat al-mahmudati Kal terpuji Fabi fadlika mongkaiku kelawan Bihauli orang kelawan toyo ingsun wala orang kelawan rewa ingsun wala kuat ilang toyo ingsun wala kalan gede panjenengan al-minnah utawi minnah utawi anugerah ayil imtinanu tegese awal anugerah yang ngatasi ingsun ka'adun istiqati krono ari orang ini oleh kekhair
بذلك أمر كل محاسن والامتنان امتنانكم تجلى إلا من الله تبسك الله الرسول توسنا الوالد توأنا أو الوالد توأرك أو الشيخ توأ إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك لا بحولي ولا قوتي ولك المنة علي. Wahai Tuhanku, apabila terlahir dari diriku, apabila muncul dariku kebaikan-kebaikan, macam-macam ketaatan-ketaatan, fabifadlika, maka itu adalah anugerah panjenengan. Walakal minnatu aliyya, dan bagi panjenengan adalah anugerah atas kula. Apa sih maksudnya iki? Iki adalah tata kramane seorang hamba kepada Allah. Tata kramane seorang kaula kepada Allah itu adalah jangan pernah mengklaim kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah GR atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, macam-macam ketaatan yang kita laksanakan, zikir, baca Quran, sholat tahajud, sedekah dan lain-lain. Jangan pernah mengklaim itu adalah karena daya upaya kita. Jangan pernah GR, jangan pernah merasa melakukan kebaikan. Karena kapan uang itu merasa semua kebaikannya, amal ibadahnya itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri, merasa itu adalah daya upayanya, dia klaim itu kebaikannya, maka dia akan merasa baik. Jadi dia merasa orang baik, merasa baik, dan memandang orang lain yang tidak melakukan apa yang dilakukan itu jelek. Contoh nih, punya uang ahli sholat ini, sholat tahajud. Kemudian dia mengklaim itu adalah kebaikannya, merasa itu dia lakukan karena daya dan upayanya. Maka masing ahli ibadah bengi, ahli sholat bengi pun dulu masih kata jadi tidak jalan, jadi memandang sebelah mata. Sholat bengi, karena dia merasa nek bengi sholat tahajud, nek bengi merasa dia itu pikir ahli melek bengi. Ketika melihat orang lain juga melek bengi, karena dia merasa sholat bengi itu keistimewaan dia. Bahwa dalam Quran itu ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa dan mereka masuk surga, itu Allah mensifati kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah mensifati orang-orang takwa, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sungguhnya orang-orang sing takwa itu dalam pertamanan surga, di dalam surga air mata surga. Mereka dulu di dunia melakukan kebaikan-kebaikan. Apa di antara kebaikan itu? Kamu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sangat sedikit tidurnya. Lapo kita tahajud, dungo nang Allah, zikir. Tetapi mereka walaupun sungi tahajud,
sewengi-sewengi iku dzikir, sewengi-sewengi iku tatur dengan Allah, mereka tidak merasa baik. Buktinya apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, mereka beristighfar. Sama itu loh, itu tadi ayat ini. Kamu qalilan minal laili ma yahjaun. Allah itu cerita bahwa mereka ahli surga itu biar waktunya itu adalah musim takwa. Bengi itu qalilan minal laili ma yahjaun. Bengi turunnya di salat, zikir. Jadi dimulai dengan sholat, itu pun waktu sahur. Waktu sahur jam 3, setengah 4. Mereka tutup amal itu dengan beristighfar. Nah istighfar kan gandengan itu dosa. Ya kan? Kenapa mereka menutup dengan istighfar? Karena mereka tidak menolak kebaikannya itu mau. Ya. Jadi sholat wengi-wengi ini gak didelok. Gak ngerasa mari melakukan kebaikan, mulai istighfar. Apabila asharum yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Karena ngerasa mari melakukan kebaikan, mulai istighfar. Maka ini ada. Jangan pernah merasa melakukan kebaikan. Jangan mengklaim itu kebaikan itu atas daya dan upayanya. Jadi ini ibu merasa api. Orang itu kalau sudah merasa baik, dia tidak akan memperbaiki dirinya sendiri, mau merasa baik. Tidak akan ada islah nafsi, tidak akan ada perbaikan diri ketika orang sudah merasa baik. Ketika sudah merasa baik, dia itu akan melihat orang lain, akan menghakimi orang lain. Mengkono dengan ini fadlika, segala kebaikan-kebaikan yang nampak dari diri kula niki fadlika, maka ibu murni anugerah panjenengan. Apa kok diarani anugerah? Tidak ada istihqaqi lidzalik. Karena saya tidak berhak atas kebaikan-kebaikan itu. Ya. Anugerah bisa jadi bayaran. Nek bayaran itu karena yang dibayar itu berhak, karena dia sudah memberikan tenaga, misalnya dia berhak dibayar karena dia memberikan. Ada yang dia berikan. Nek tukang yang dia berikan tenaga. Nek jasa yang dia memberikan jasa, maka dia berhak atas ganti. Tapi ini anugerah itu kalau hijau, murni pemberian. Jadi kita tidak berapa-apa atas Gusti Allah, tidak berapa-apa atas kebaikan itu, murni pemberian Allah. Allah menggunakan jasad kita, jasmani kita untuk taat kepadanya. Jadi dilakukan, bisa Allah dilakukan. Sampai ngaji lagi ini kalau Allah dilakukan. Ya kan? Itulah pandangan orang-orang ahlul ma'rifat, melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu adalah murni anugerah Allah dan tidak merasa berhak atas itu semua. Yaitu kabel karena Allah menggerakkan jiwa raganya untuk taat kepada Allah. Ini penting supaya gak merosot api. Wa idza aradna lamun pertelo al-masawi biro-biro keadaan nisai istun wa ya utawi masawi kuduruful masi biro-biro warnani kemaksiatan yang ada wasifati lan biro-biro sifat al-madhumati lan kawat al-madhumati katencelo babil adrika mongko kelawan hatil panjenengan lagi dari kitulmi orang kelawan dalan kedoliman ya andal malika korona saat temene mungkin miliki ya al agawe sopo malik miliki indalam miliki malik baik paling ya syauka koso sopo malik wala kalan putih panjenengan ala hujah utaya hujah yang ada sehingsun
Biar tanggulah kelawan itu mengucapkan dengan ibarat senima karena Allah fa'alta kami sirah dari kehentun terlima sawiya tiru kaulah insul wali jalan orang yang kulit keting sana pak hujat mukim wakam menengakan sampai ingin dikucali kayak ngasih panjenengan dan akulah kau yang ucap sampai senaka datang panjenengan Anna dalika satu menim kunum kununi kafe kupidak tidika praktik panjenengan wa hukum panjenengan. Anna dalika kono satu menim bukan ucapan ucapan jahili tika yang sing kutubika panjenengan. Amal alim mana tu anak kita sing alim tu kaya kunun kang ucap sama alim. Al maliku tawi wa sing milik ibu ya fa'al akawi. Sapa Malik fi milki dalam milki Malik ma itu ya syukur terus sapa Malik wala yus'alul oratin takoni sapa Malik amma saking barang ya barang atau sapa Malik. Aku mau cerita tentang apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan maka jangan kita klaim, kita kembalikan itu kepada Allah, itu murni anugerah Allah kepada kita, maka yang terjadi adalah syukur. Nah, kita mengklaim kebaikan-kebaikan itu dari kita, yang terjadi adalah bangga diri, ujub, ujub itu gandengan adalah menghapus amal. Ujub itu gandengan adalah memandang rendah orang lain. Nah, nek sing terjadi kebalikannya, sing terjadi, sing muncul dari kita itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Yang muncul dari kita itu kemaksiatan-kemaksiatan. Fabi'adlika, maka itu atas keadilan. Nek sing muncul adalah kebaikan, maka itu dari Engkau, ya Allah. Nek sing muncul adalah kejelekan, macam-macam kemaksiatan, fabi'adlika, maka itu atas keadilan panjenengan. La bitariqi zulmi, bukan dengan kezaliman. Artinya ini. Nek kapan wong iku nglakoni, nek kapan awak dhewe nglakoni kemaksiatan, maka itu adalah keadilan Allah. Bukan kezaliman Gusti Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Gusti Allah itu menganiaya aku. Gusti Allah itu zalim nang aku. Awakku dilakokno nang ini keelekan. Tapi itu atas keadilan Gusti Allah. Walakal hujjatu aliyah, dan bagimu adalah hujjah atasku. Artinya Gusti Allah itu bebas mempersalahkan kita, bukan kita mempersalahkan Gusti Allah. Walakal hujjatu aliyah, kini diterjemahkan secara sederhana, apabila kita melakukan kemaksiatan, maka itu atas keadilan Allah, sakarepe Gusti Allah, awak dhewe iki wae Gusti Allah, dilakoni apa wae sakarepe. Dan malika yaf'alu fi milki ma yasha. Seorang pemilik itu dia boleh melakukan apa yang dia miliki sakarepe. Wong wae, wong pancene wae itu sakarepe. Dan kita ini milik Allah. Sampai Allah dilakono nang kebaikan, sampai Allah dilakono keelekan. Itu keadilan Allah. Kita tidak tahu hikmah apa kita ngerti. Walakal hujjatu aliyah, dan bagi adalah hujjah atasku. Yang taqula lagi ma fa'alta dzalika ya abdi, kenapa engkau melakukan itu wahai hambaku? Hujjah itu milik Allah. Allah itu bebas mempersalahkan kita, mempertanyakan kenapa kita berbuat dosa. Sekarang itu Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh kita mempertanyakan Allah, tapi kita akan ditanya oleh Allah. Contohnya apa? Mempertanyakan Allah. Ya, contohnya kapan waktu berlindung dengan takdir. Kayak kebiasaan orang musyrik.
فقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Dalam satu ayat lain, فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Dalam ayat lain, وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. Memang bodoh hati. Orang-orang kafir itu mengatakan, kalau Allah berkehendak kita tidak musyrik, ya kita tidak musyrik. Allah berkehendak kita tidak kafir, ya kita tidak kafir. Berarti kita kafir, kita musyrik ya memang kehendak Allah. Jika bilang mana? Nah, itu orang-orang musyrik. Yang kapan dikatakan kepada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah walladzina kafaru. Kapan dikatakan sedekah ngiku kaulane Allah kok miskin. Allah berkehendak Allah bagaimana deh? Apa di soro-soro. Nah, selalu menisbatkan kejelekan-kejelekan atau yang mereka tidak mampu itu dinisbatkan kepada Allah untuk berlindung saja. Untuk mencari pembenaran. Ketika mereka musyrik diperingatkan ojo menyekutukan Allah, ojo menyekutukan Allah, jawab, itu kesalahan Allah kok mencari pembenaran. Nah itu aturan umum. Jadi kesimpulannya, ketika kita selesai melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita meyakini bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah. Kita, jasa kita, jiwa raga kita oleh Allah digunakan untuk taat kepadanya. Kita gak duit apa-apa, malah ketika orang kita la haula wala quwata illa billah, apalagi itu. La haula wala quwata illa billah. Wirid kokat Nabi, wirid sunnah. La haula wala quwata illa billah itu kan menafikan segala daya upaya termasuk dalam urusan ibadah. Bukan la haula wala quwata illa billah itu urusan nyawa utang tok itu. Urusan nyawa utang la haula wala quwata illa billah. Kayak iso nyawa utang belas. Tapi la haula wala quwata illa billah. Urusan nyawa utang tok kan. Masih ibadah ya berdoa. Apa berdoa la haula wala quwata illa billah. Wis tadi kesimpulannya semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Kita itu hanya digunakan oleh Allah untuk bertaat kepadanya. Jika semua kemaksiatan itu adalah atas keadilan Allah. Kita ini milik Allah, diperlakukan sakarpe Gusti Allah. Kita tidak punya hak atas apapun, termasuk kita tidak punya hak atas diri kita sendiri. Kita tidak boleh mempertanyakan Allah kenapa begini, kenapa begitu. Tapi Allah yang akan bertanya kepada kita atas semua perbuatan kita di akhirat. Ilahi pengaran ingsun kaifa tukri takiluni masrakan panjenengan ingsun ila nafsi barang awak ingsun. Allah tawakal lan teman-teman tawakal. Sapa ingsun li kanggo ingsun. Wa man utawi sabane wong iku kuntano panjenengan wakila kanten pasrah iman la tuhawwiju ora butuhaken panjenengan iman ila ghairika marang diane iman ya ila ghairika marang diane panjenengan ilahi kaifa takiluni ila nafsi wa tawakkaltuni. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau menyerahkanku, memasrahkanku kepada diriku sendiri. Bagaimana engkau memasrahkanku kepada diriku sendiri, sedangkan aku telah bertawakal kepadamu. Bagaimana engkau memasrahkanku, menyerahkanku pada diriku sendiri, sedangkan aku telah bertawakal kepadamu, sedangkan aku telah menjadikanmu sebagai wakil, menjadikanmu sebagai yang aku pasrah. Fokus berserah diri kepada Allah.
Allah tidak menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Orang sudah berpasrah kepada Allah. Masa kalau Allah dipasrahkan apa itu? Berserah diri kepada Allah itu maksudnya memasrahkan dirinya, memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Ya karena Allah diurusi. Iki maksudnya dungo iki dengan diksi seperti ini maksudnya itu jaluk diurusi Gusti Allah. Gusti kula niki sampeyan pasrah segala urusan kula dhateng panjenengan. Maksudnya nggih panjenengan urusi wong kula pun pasrah. Kon pasrah nang wong apa? Mosok wong iki pasrah nang ya. Maka kita berserah diri kepada Allah, diurusi karo Allah. Nek berserah diri kepada Allah, pegel ngurusi awake dhewe dan tidak akan pernah berhasil, akan gagal. Wong nek berserah diri kepada Allah, dia akan gagal di dalam semua urusan. Tidak normal. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, maka kita akan gagal dalam semua urusan kita. Tapi nek kita berserah diri kepada Allah dalam urusan rezeki, urusan apapun, maka Allah yang ngurusi. Allah dipasrah itu. Tinggal ini tadi kalau sampai apa yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, Allah yang mencukupi aku, Allah yang menjadi kecukupanku. Wa ni'mal wakil, wa ni'mal lan iku sak bagus-baguse. Soal wakil udatkan dan pasrahi utawi Allah. Allah itu adalah sebaik-baik yang kita serahi. Nek sampean pasrah nang wong mungkin mbek wong ya didakno mungkin. Tapi nek pasrah nang Allah, kalau Allah diurusi. Ini penting. Jika bingung urip iku, jika apa-apa ya urip iku. Apa iki? Padahal mengalami masalah juga bisa ya apa. Tapi ini ya apa lho? Malahnya kanjeng Nabi tahu nang Siti Fatimah. Ya Fatimatu, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Sampeyan rumah niki ijazah kanjeng Nabi datang putri sing paling dicintai yaitu Siti Fatimah. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu dari mendengarkan wasiatku? Napa wasiat kanjeng Nabi datang Siti Fatimah? Niki lebih daripada ijazah. Ijazah itu artinya memberi izin untuk membaca. Tapi ini wasiat itu mesti hal penting. Apapun yang berkenaan dengan wasiat itu hal penting. Bukan sekedar pesan, tapi ini adalah pesan penting yang kanjeng Nabi kepada Siti Fatimah. Napa pesan yang kanjeng Nabi kepada Siti Fatimah? Nek esuk sampai nek sore iku maca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu zat kang urip, ya qayyum zat yang maha mengatur. Qayyum maha mengatur, maha mengurusi semua makhluknya, yang di langit, yang di bumi, yang di laut, yang berjalan di muka bumi, yang terbang di awang-awang, kabeh Allah sing ngurusi. Ya Qayyum, wahai zat yang maha mengurusi, zat yang maha mengatur.
Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, aku mohon pertolongan. Aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah sya'ni, segala urusanku. Segala apapun yang berkenaan denganku. Segala apapun yang terkait denganku. Semuanya. Kalau balik cerita orang sampai. Tunggannya kan jenazah mboten bertele-tele. Kakak sampai nih, tunggu sampai lalilan. Oh, boleh untuk bisa nih, oh, ya, yang iki, mari iku, oh, boleh, bego, oh, boleh sih kamu tunggu jauh, mesti oh, mari ya, mau mantep ini, jual apa mana ya, jual apa mana ya, jual ini kan perbaikilah segala yang berkenaan denganku, sya'an itu segala sesuatu. Sya'ni berarti segala sesuatu yang berkenaan denganku. Nopo, anak, cucu, harta, benda, nyambut gawe, wis kok kabeh sing berkenaan dengan diri sampeyan. Itu adalah sya'an sampeyan. Ya Allah diperbaiki. Nek nyambut gawe ini, memang ada nyambut gawe sedang kalah, ya kalau Allah diperbaiki cek lah. Nek bang nang judulnya keluarga orang congkreh, kalau Allah diperbaiki jika congkreh. Wis apa aja berkenaan dengan diri kita. Kullahu semuanya. Terusan ini, wala takilni, bunga DP. Pamingin mo, kaifa takilni. Wala takilni ila nafsi. Janganlah kau serahkan aku pada diriku sendiri. Tarbata ain, sekejap mata, sekedipan mata. Jangan kau serahkan aku pada diriku sendiri, sekejap mata pun jangan. Sekedipan motor, sampai Gusti Allah itu menyerahkan kita kepada diri kita. Maka kita akan hancur. Nah Allah itu menyerahkan kita pada diri kita, kita akan hancur, menyerahkan. Artinya Allah akan mulu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Artinya jangan diurusi Allah. Naiki. Uang itu biasanya oleh bacaan teko seorang kiai besar harus bangga. Jadi ijazah kiai pula kiai besar. Atau oleh bacaan teko Habib yang terkenal. Oh ini ijazah teko Habib itu sopan. Lagi teko Kanjeng Nabi. Wasiat nasihat Fatimah. Jadi amal dibaca. Ono apa-apa kan apa-apa Kanjeng Nabi tak kaune ono apa-apa iki bener gak. Nek sumpah bodohan Fatimah gak. Apa wasiat Kanjeng Nabi Mak? Tiap pagi dan sore. Maksudnya lu, tiap pagi dan sore. Maka ini sampai waca tiap pagi dan sore. Supaya mau iso pancet yo diitung. Lakar piro, lapor, lakar 100 ta. Niku arti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, wa idzat yang maha hidup, wa idzat yang maha mengatur segalanya, yang maha mengurusi segalanya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, aku mohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku, perbaikilah segala yang berkenaan denganku, segala yang berkaitan denganku, semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Sama tulis iki. Tulis sampai bodoh. Esok, sore, maka mari salat subuh, mari dhisik,
Hari wiridan iki sumure iki mau diwaca sing pancet dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan. Karena iki mengendikan Nabi pasti banyak barokah. Karena Allah mengamalkan sunnah ini. Ya, mau cocok sampai ngelamun, pemain yang kedelok TV, pemain yang balas WA. Pak wiritan tapi sandingnya handphone ting, koko balas WA group. Ya, udah sakit jam, jadi ini ku grup. Jadi ini malaikat lah, apa ya ini? Nyelot asbes tapi nyadik HP, sakit jam mesti toleh mana yang balas mana, sakit jam toleh mana yang balas mana. Wiritan ini bapak ini dipatahin, atau bisa gua HP, itu nggak bisa tawacu. Tapi nek wiritan iringan di HP tanting-tanting guys. Jadi ini ngajimu adalah menerangkan adab kita kepada Allah. Semua kebaikan-kebaikan yang keluar dari diri kita itu murni anugerah Allah. Kita hanya digerakkan oleh Allah. Kita tidak punya hak atas apapun. Jangan mengklaim kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan kita, daya upaya kita. Nah, kapan kita mengklaim kebaikan-kebaikan itu kebaikan kita, maka akan terjadi ujub, terjadi bangga diri, dan itu menghapus pahala. Dan akan terjadi memandang sebelah mata kepada orang lain. Nek kapan sing keluar itu adalah kemaksiatan, maka itu atas keadilan Allah. Kita tidak boleh mencari pembenar dengan mengatakan bahwa iki takdir Gusti Allah. Mari maksiat, ya pemane takdir. Nah, itu paling jadi koyok orang-orang kafir ketika mencari pembenar atas kekufuran mereka, atas kemusyrikan mereka. Al-Fatihah.